Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang sejarah dakwah dari masa ke masa. Kita awali dengan sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja jauh dari kata mulus. Banyak rintangan dan cobaan yang beliau lalui selama berdakwah. Bahkan penolakan berupa hinaan dan celaan dari kafir Quraisy kerap beliau dapatkan. Namun semua itu dilalui Rasulullah dengan sabar dan tawakal. Rasulullah berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayatnya. Dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun dihabiskan Rasul dengan berdakwah di kota kelahirannya yaitu Mekah. Sedangkan 10 tahun sisanya beliau habiskan dengan berdakwah di kota Madinah. Dalam 3 tahun awal pada masa dakwahnya di Mekah, Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ia mendakwahi beberapa orang terdekatnya yang diyakini bisa merahasiakan apa yang dibawanya. Nabi Muhammad terus melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai kemudian turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah oleh Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nabi Muhammad kemudian melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya dari Bani Hashim, keluarga terdekatnya, namun hanya Ali bin Abi Thalib saja yang mau masuk Islam, dan pamannya Abu Thalib bersedia membela walaupun belum mau mengucapkan kata syahadat. Banyak kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk paman Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa Rasulullah. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Hingga pada akhirnya turunlah perintah Allah untuk hijrah ke negeri Habasyah, di mana ada raja yang adil di sana. Raja itu disebut-sebut tidak membiarkan rakyatnya ditindas dan dianiaya. Namun kemudian turun lagi wahyu dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Quba. Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat pertama, tempat menyusun tugas-tugas dakwah. Pembangunan Masjid Quba berjalan dengan lancar dan Nabi Muhammad pun turun mengulurkan tangan dalam menyelesaikan pembangunannya. Rasulullah berdakwah sampai akhir hayatnya, hingga akhirnya Rasulullah wafat pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usianya yang ke-63 tahun. Semua perjuangan Rasulullah telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah. Setelah Nabi Muhammad wafat, umat muslim sempat mengalami kebingungan karena beliau tidak meninggalkan wasiat yang tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Hal itu secara tidak langsung memberikan kebebasan para umat Islam untuk membuat model pemilihan khalifah. Tidak lama kemudian, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansar berkumpul di balai kota Bani Sya'idah Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin selanjutnya. Musyawarah tersebut berjalan cukup alot karena masing-masing pihak sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Abu Bakar kemudian menengahi dan mengatakan bahwa umat Islam hendaknya memilih orang yang tidak pernah meminta kekuasaan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Selain itu, kekhalifahan seharusnya dipegang oleh orang yang mampu memegang amanah, tidak gila akan kekuasaan, peka terhadap masyarakat, dan tidak silau harta. Dengan kriteria tersebut, umat muslim sepakat memilih Umar bin Khattab. Akan tetapi, Umar bin Khattab menolak dan justru meminta Abu Bakar untuk menjadi pemimpin. Pernyataan Umar bin Khattab pun diamini oleh kaum Muhajirin dan Ansar, serta seluruh umat Islam. Dengan demikian, Abu Bakar resmi menjadi khalifah pertama yang mendapat amanah untuk melanjutkan kekhalifahan Islam. Khulafaur Rasyidin memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun, dari tahun 632 sampai 661 Masehi, dan setiap khalifah mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq.
Pada masa pemerintahan Abu Bakar terjadi perang melawan kemurtadan untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuatan dengan mengirim tentara keluar. Nah, ketika Abu Bakar digantikan oleh Umar, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pasukan berhasil mengalahkan dua kekuatan besar, yaitu Romawi di barat dan Persia di timur. Selain itu, kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian besar Persia, dan Mesir. Umar juga menegaskan dan mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerjaan umum, sistem kehakiman, hisab atau pengawasan terhadap pasar, pembangunan pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, mencetak uang negara, serta membangun departemen pajak dan tanah, dan departemen keangganan. Sedangkan kepada kelompok non-muslim, Umar memberikan kemerdekaan beragama. Nah, di masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Wilayah Islam diperluas hingga ke Tripoli, Amerika, Turkistan, dan Siprus. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan Utsman kepada keluarganya di Bani Umayyah. Pada tahun 655 Masehi, sekitar 1.500 orang bahkan datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib berusaha mengatasi pemberontakan dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan dari Talhah, Zubair, dan Aisyah karena tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka meminta agar pembalasan dan meletuslah perang Zamal atau perang unta karena Aisyah menunggangi unta. Di akhir pemerintahannya, umat terpecah menjadi 3 golongan. Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satunya. Wafatnya Ali menandakan berakhirnya Khulafaur Rasyidin. Nah, selanjutnya yaitu dinasti Umayyah, merupakan masa kerajaan di mana pada waktu itu merupakan masa pemerintahan kerajaan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Sistem pemerintahan dilakukan secara monarik hedratis atau pergantian pemimpin dilakukan secara turun-temurun. Dinasti Umayyah ini berkuasa hampir 1 abad, tepatnya 90 tahun, dari 661 hingga 750 Masehi. Dan selama pemerintahan Bani Umayyah ini telah berkuasa sebanyak 14 khalifah. Lalu setelah itu Bani Umayyah juga turut menguasai daerah Spanyol. Dapat kami simpulkan aktivitas dakwah pada masa Bani Umayyah ini awalnya fokus kepada perluasan daerah. Nah, untuk selanjutnya yaitu dinasti Abbasiyah, memerintah lebih dari 5 abad, tepatnya selama 524 tahun. Dari tahun 1132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Dalam tempo pemerintahan Abbasiyah, kita bagi menjadi 3 periode yang masing-masing mempunyai ciri-ciri berbeda dari yang lain. Yang pertama, kekuasaan periode ini berada di tangan para khalifah. Nah, periode kedua, periode ini kekuasaannya hilang dari tangan para khalifah. Dan periode ketiga, pada periode ini kekuasaan berada kembali di tangan khalifah, tetapi hanya di Baghdad dan kawasan-kawasan sekitarnya. Sejarah dakwah pada masa dinasti Abbasiyah sangatlah kental dengan kegigihan upaya para ulama dan Umar yang sangat berhasrat untuk menancapkan panji Islam tetap berdiri tegak menerangi berbagai belahan dunia. Peranan ulama ini pun tidak lepas dari Adil Khalifah yang waktu itu juga sangat mendukung beberapa gerakan dakwah yang gencar dilakukan. Bahkan para ulama ini tetap saja melaksanakan kewajibannya dengan gigih, meskipun harus dilakukan dalam keadaan sendiri tanpa dukungan pemerintah pada saat-saat tertentu. Dan di antaranya pula ada sebagian khalifah yang perannya tidak berbeda jauh layaknya ulama. Karena kecintaan mereka pada ilmu, kecintaan ini
mereka realisasikan dengan dibangunnya Bait al-Hikmah yang syarat dan kekayaan ilmu di dalamnya. Implikasi dari berbagai gerakan dakwah yang diusung terhadap masyarakat dinasti Abbasiyah ini yakni sejahteranya rakyat dan kecintaan rakyat pada pemimpin serta menggunakan ilmu pada tingkat kebutuhan yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu pada periode kolonial. Sebetulnya perkembangan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu perkembangan Islam sebelum masa kolonialisme Barat dan Jepang serta perkembangan Islam pada masa kolonialisme Barat dan Jepang. Mengenai awal masuknya Islam ke Indonesia belum diketahui dengan pasti. Yang jelas bahwa Islam di Nusantara telah berlangsung sejak abad-abad pertama Hijriah lewat jalur-jalur perdagangan. Selanjutnya Islam berkembang melalui jalur seperti jalur perkawinan, tawasuf, politik, dan lain-lain. Dalam proses Islam terjadi interaksi antara budaya lokal sehingga corak Islam di beberapa tempat berjalan sesuai dengan tradisi dan budaya setempat yang tanpa mengurangi nilai Islam yang sesungguhnya. Nah, pada masa kolonialisme ini, khususnya pada kolonialisme Barat, khususnya Belanda, Islam menghadapi tantangan yang luar biasa karena Belanda di samping datang untuk berdagang, mereka juga menjalankan misi Kristenisasi. Namun dengan motivasi keimanan Islam, Belanda menghadapi perlawanan dari umat Islam selama berabad-abad dan akhirnya Belanda angkat kaki dari bumi Nusantara tanpa berhasil mengkristenkan bangsa Indonesia. Penduduk Jepang dan di Indonesia yang cenderung mengakomodasi umat Islam melapangkan jalan bagi bangkitnya kembali semangat pergerakan-pergerakan Islam dan nasionalis, baik pergerakan politik ataupun pergerakan kemasyarakatan. Lewat para tokoh pergerakan inilah ide tentang dasar negara terbentuk dan akhirnya Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya dengan dasar Pancasila, walaupun keinginan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara tidak tercapai. Dakwah itu sehingga saat ini masih tetap ada. Nah, dan akan tetap ada. Sebenarnya selalu ada secara efisien jika karakteristik masyarakat masa kini sebagian sasaran dakwah sebagai sangatlah kompleks. Sehingga keyakinan tersebut memerlukan penerapan strategi dakwah yang efektif dan dapat bersaing. Nah, untuk saat ini strategi-strategi dakwah itu dapat dilakukan secara terang-terangan. Bisa kita melalui media sosial, media massa yang begitu amat banyak, dan kita bisa menggunakan semua itu untuk berdakwah. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.